London, pertengahan abad 19. Satu keluarga berdesakan di 2-3 kamar sewaan di kawasan Soho. Kepala keluarganya ngabisin hari di ruang baca British Museum, perpustakaan gratis. Barang rumahnya bolak-balik masuk pegadaian. Hidupnya ditopang kiriman seorang teman, 50 pound setahun, hampir 40 tahun. Orang ini sakit-sakitan, bisul kronis kambuh di badannya bertahun-tahun, sampai duduk buat nulis aja siksaan. Dan yang dia tulis bukan catatan pendek, risetnya makan waktu sekitar 25 tahun. Hasilnya, buku hitungan ekonomi setebal 1000 halaman, terbit di Hamburg 14 September 1867. Cetakan pertama cuma 1000 eksemplar. Buku 1000 halaman dari kamar sewaan itu sekarang dianggap salah satu buku paling berpengaruh yang pernah ada. Tapi ini bagian yang jarang diomongin. Ramalan-ramalan besarnya meleset. Penulisnya nebak sistem ekonomi yang dia bedah bakal ambruk dulunan di negara industri paling maju. Gak kejadian. Dia nebak nasib pekerja bakal makin melarat. Data upah sesudahnya bilang kebalikannya. Semua kegagalan itu dibedah satu-satu di akhir video, lengkap sama nama ekonom yang ngebantahnya. Tapi ada satu hitungan di buku itu yang gak ikut gugur. Hitungan soal selisih. Selisih antara nilai yang dihasilkan seorang pekerja dalam sehari dan angka yang dibayarkan ke dia. Hitungan itu umurnya 159 tahun dan masih kebaca di slip gaji sampai sekarang. Kalau ramalannya pada gugur, kenapa hitungan yang satu ini susah banget dibuang? Selamat datang di Arsip Gelap. Buku malam ini, Das Kapital Jilid Pertama, ditulis Karl Marx, terbit 1867. Mungkin buku ekonomi yang paling dipuja sekaligus paling dibantah yang pernah ada. Dua-duanya kebagian tempat di video ini, jadi tonton sampai bagian bantahannya. Pegang satu kalimat sepanjang video. Ada selisih antara nilai yang kamu hasilkan dalam sehari dan angka yang masuk rekeningmu. Selisih itu bukan sisa, bukan kebetulan. Menurut buku ini, selisih itu produk utamanya, dan kamu diajarin nyebut itu wajar. Malam ini dibongkar 3 mekanisme di balik selisih itu. Satu alasan kenapa posisi nawarmu lemah, satu alasan kenapa selisihnya gak pernah kelihatan, plus daftar tebakan Marx yang terbukti salah. Kita mulai dari selisihnya. Mulai dari pertanyaan yang jarang ditanyain. Sehari kamu kerja 8 jam, gajimu sebulan angkanya jelas, tapi nilai yang kamu hasilkan buat tempat kerjamu dalam 8 jam itu berapa? Menurut Marx, 2 angka itu hampir nggak pernah sama, dan justru di situ intinya. Dalam hitungan Marx, hari kerjamu kebelah 2. Di jam-jam awal, kamu menghasilkan nilai yang kira-kira setara gajimu sendiri. Habis titik itu, kamu tetap kerja. Nilai tetap keluar dari tanganmu, tapi bagianmu udah lunas dari tadi. Jadi nilai sisanya bukan buat kamu. Dia nyebut jam-jam sisa itu kerja yang nggak dibayar. Bukan lembur ilegal, bukan bos nakal. Jam kerja biasa, di kontrak yang sah, yang nilainya jalan terus sesudah gajimu ketutup. Dan ini bagian yang bikin bukunya panas. Menurut Marx, selisih itu bukan uang yang keselip, itu sumber untungnya. Tanpa selisih itu, gak ada alasan buat mempekerjakan siapapun. Makanya dia bilang, selisih ini bukan cacat sistem. Ini justru sistemnya lagi jalan normal. Di salah satu kalimatnya yang paling terkenal, dia nyebut kapital itu kerja mati yang cuma bisa hidup dengan ngisep kerja hidup. Kalimat kasar, tapi hitungan dibaliknya sederhana banget. Jam dibayar, jam gak dibayar, selisih. Satu catatan biar adil, cara ngitung nilai dari jam kerja kayak gini namanya teori nilai kerja. Dan arus utama ilmu ekonomi udah nolak teori ini sejak 1870-an. Bantahan lengkapnya nunggu di bagian akhir. Yang kita pegang dulu polanya, bukan matematikanya. Sekarang tarik ke slip gajimu. Upah minimum DKI Jakarta tahun 2026 itu Rp5.724.876. Buat yang nerima, angka itu kerasa kayak ukuran dirinya. Padahal, angka itu cuma satu sisi dari 2 kolom. Kolom satunya, nilai yang kamu hasilkan buat dapat angka itu, gak pernah dicetak. Gak di slip gaji, gak di kontrak kerjamu. Dalam versi Marx, sistem ini emang gak butuh kamu ngelihat kolom kedua. Cukup kolom pertama aja yang kamu plototin tiap tanggal gajian. Nah, kalau selisih itu produknya, logika bisnisnya jelas. Produk harus digedein. Caranya ada 2. Yang pertama paling tua, paling kasar, perpanjang jamnya. Logikanya sesederhana ini. Gajimu dihitung per bulan, bukan per menit. Jadi tiap jam tambahan yang kamu kerjain tanpa tambahan bayaran, seluruh nilainya masuk ke selisih. Marx nyebut cara ini nilai lebih absolut. Cara paling murah buat naikin untung, karena nggak butuh alat baru, cukup jam kerjamu yang molor. Dan ini bukan teori kosong. Bab 10 bukunya soal hari kerja hampir seluruhnya diambil dari laporan resmi Inspektur Pabrik Inggris. Undang-Undang Pabrik tahun 1833 netapin hari kerja pabrik dari jam 5:30 pagi sampai 8:30 malam dengan batas 12 jam buat pekerja muda umur 13-18 tahun. Itu batasnya buat anak-anak, dan batas segitu aja masih dicurangin.
Marx ngutip laporan inspektur soal pabrik yang nyolong menit. Ngaretin jam masuk, motong jam istirahat. Hitungan inspekturnya, 1 jam curian per hari itu hampir setara nambah 13 bulan kerja dalam setahun. Sekarang cek HP-mu, jam kerja resmi di Indonesia itu 40 jam seminggu. Praktiknya, rata-rata pekerja jalan di 41 jam, dan 44% pekerja kita tembus di atas 45 jam. Ada 5,46 juta orang yang kerjanya lewat 60 jam seminggu. Tapi angka paling jujur soal jam kerja zaman sekarang nggak ada di data, dia ada di chat. Chat kerjaan masuk jam 10 malam, bukan perintah lembur resmi, cuma pertanyaan kecil, bentar doang jawabnya. Terus ada kalimat sakti, sekalian ya, sekalian rapiin, sekalian kirim. Nggak ada surat lembur, nggak ada uang lembur. Cuma jam kerjamu yang molor pelan-pelan tiap hari tanpa pernah diumumin. Pabrik abad 19 nyolong menit pakai ngaretin jam dinding. Versi sekarang nggak perlu jam dinding, cukup notifikasi. Tapi manjangin jam ada batasnya, badan orang ada batasnya, undang-undang lama-lama datang. Makanya ada cara kedua yang lebih halus, bukan jamnya yang ditambah, kecepatannya. Cara kedua, kerjanya kebalikan. Jam kerjamu tetap 8, tapi output per jamnya dipompa. Alat baru, target baru. Kalau produktivitasmu naik dan bayaranmu diam di tempat, porsi jam yang nutup gajimu makin pendek, sisanya makin panjang. Marx nyebut ini nilai lebih relatif. Selisihnya melebar tanpa nambah 1 menit pun jam kerja. Bedanya sama cara pertama, cara ini nggak kelihatan kayak pemerasan, malah kelihatan kayak kemajuan. Alurnya makin rapi, laporannya makin cepat jadi. Semua orang bangga. Yang jarang ditanyain cuma satu, nilai tambahan dari kecepatan itu ngalir kemana? Di zaman Marx, bentuknya mesin uap sama mesin tenun. Dalam versi dia, mesin nggak dipasang buat ngeringanin kerja orang. Mesin dipasang biar waktu yang kamu butuhin buat nutup upahmu sendiri makin pendek, dan sisa harinya makin gede porsinya buat selisih. Geser ke versi 2026-nya. Produktivitas pekerja Indonesia naik terus. Tahun 2023 angkanya $14 per jam kerja, peringkat 5 di ASEAN. Kedengaran bagus, tapi ekonom Bank Pembangunan Asia, Emma Allen, nyatet upah real pekerja Indonesia belum ngikutin kenaikan produktivitas itu. Bahkan di 2016, 1 dari 2 pekerja Indonesia penghasilannya di bawah ambang batas legal. Artinya apa? Kerjamu makin cepat, hasil per jammu makin gede, dan angka yang mampir ke rekeningmu nempel di situ aja. Bentuk hariannya kamu hafal. Target tahun ini naik, insentifnya nggak ikut naik. Sistem baru dipasang biar 1 admin bisa pegang kerjaan 2 orang, gajinya tetap 1. Aplikasi ngitung kecepatanmu per orderan, dan tiap kamu makin cepat, targetnya ikut naik. Produktivitas itu naik tangga, yang nggak dijelasin tangganya punya siapa. Terus kenapa nggak minta naik? Kan hasilnya kelihatan. Nah, disinilah bagian paling dingin dari buku ini. Jawaban Marx atas pertanyaan itu ada di bab 25, dan sampai sekarang masih kerasa. Kamu nggak bisa nawar bukan karena kerjamu jelek. Kamu nggak bisa nawar karena di luar pagar ada antrean. Orang nganggur, orang setengah nganggur, yang mau ngerjain kerjaanmu dengan bayaran lebih kecil. Marx nyebutnya pasukan cadangan tenaga kerja. Dan bagian paling dinginnya bukan itu. Menurut Marx, antrean itu bukan kecelakaan. Sistemnya sendiri yang produksi. Tiap mesin baru yang gantiin orang, tiap efisiensi yang motong tim, nambah barisan antrean di luar pagar. Makin panjang antreannya, makin kecil suaramu di dalam. Kalimat banyak yang mau kalau kamu nggak mau itu bukan gertakan kosong. Itu justru mekanisme intinya. Angka Indonesianya nggak kalah dingin. Dari 147,91 juta pekerja Indonesia, 57,7% kerja di sektor informal. Nggak ada kontrak tetap, nggak ada jaminan. Buat mayoritas orang, pintu keluar dari satu kerjaan bukan kerjaan lain yang lebih baik. Pintunya antrean baru. Contoh paling gampangnya ada di jalanan. Ada sekitar 7 juta driver ojek online di Indonesia. Juli 2026, lewat aturan pemerintah, potongan komisi aplikasi diturunin dari 20% jadi 8%. Di atas kertas, kemenangan gede. Potongan turunnya lebih dari separuh. Tapi dengerin keluhan drivernya sesudah aturan jalan. Pendapatan bersihnya nggak naik. Kok bisa? Karena tarif per kilometer ke penumpang ikut diturunin, dan biaya layanan lain masih motong. Selisihnya nggak dikasih balik ke driver. Selisihnya cuma pindah tempat, dari kolom komisi ke kolom tarif. Dan kenapa driver nggak bisa nolak skema barunya? Balik ke antrean tadi. Ada jutaan orang yang siap pegang HP dan jaket yang sama besok pagi. Posisi nawar nggak datang dari capeknya kerjamu. Posisi nawar datang dari gampang atau susahnya kamu digantiin. 3 mekanismenya udah kebuka. Alasan kenapa kamu susah nawar juga. Tinggal 1 pertanyaan. Kalau selisihnya segede itu, kok sehari-hari nggak ada yang lihat? Jawaban Marx yang terakhir ini paling filosofis, tapi paling kepake buat zaman aplikasi. Coba ingat, terakhir kali kamu jajan lewat HP.
Yang kamu lihat cuma satu hal. Jawaban Marx yang terakhir ini paling filosofis, tapi paling kepake buat zaman aplikasi. Coba ingat, terakhir kali kamu jajan lewat HP. Yang kamu lihat cuma satu hal, harga. Angka itu muncul di layar kayak sifat bawaan barangnya, kayak warnanya. Padahal di balik angka itu ada rantai jam kerja orang. Yang masak, yang nganter, yang ngemas, yang jaga gudang. Marx punya nama buat gejala ini, fetisisme komoditas. Bahasa gampangnya, barang kelihatan hidup sendiri, orang di baliknya ngilang. Dia nulis, komoditas itu benda yang aneh, karena kerja manusia di dalamnya nyamar jadi sifat barangnya. Harga kerasa alami, kayak hukum alam. Padahal harga itu hasil tawar-menawar jam kerja, upah, dan posisi nawar orang-orang yang gak pernah kamu lihat mukanya. Dan makin canggih pasarnya, makin sempurna nyamarnya. Di aplikasi, harga bahkan gak kelihatan kayak keputusan manusia lagi. Angkanya keluar dari algoritma, naik turun sendiri kayak cuaca. Ongkos kirim naik pas hujan, tarif turun pas driver lagi rame. Semua kerasa otomatis. Padahal di tiap angka yang berubah itu, ada porsi jam kerja seseorang yang lagi ditawar ulang, tanpa orangnya ikut di meja. Kenapa ini penting? Karena selisih cuma bisa awet kalau nggak kelihatan. Dan harga itu tempat sembunyi paling aman. Upah minimum provinsi 2026 di Jawa Barat itu Rp2.317.601 sebulan. Angka segitu ada di dalam harga banyak barang yang kamu pegang tiap hari, cuma nggak pernah dicetak di labelnya. Yang kecetak di label satu angka doang, harga. Itu 4 bagian bukunya yang masih kebaca sampai sekarang. Sebelum masuk daftar salahnya, aku mau ngomong dari sisi kerjaanku sendiri. Sekarang bagian aku. Bukan sebagai narator, tapi sebagai orang yang kerjaannya tiap hari megang selisih. Bertahun-tahun aku kerja di AdOps, ngurusin iklan Meta buat banyak brand. Kerjaanku diukur dari satu angka, biaya per hasil. Berapa rupiah keluar buat satu pembeli masuk. Tugasku ngecilin angka itu. Artinya tiap hari aku ngejar supaya nilai yang keluar dari tiap rupiah iklan lebih gede dari rupiahnya. Selisih itu bukan teori buat aku. Itu KPI-ku, di-review tiap minggu. Dan aku pernah duduk di kursi satunya, dibayar per proyek. Angkanya disepakatin di depan, lunas, selesai. Terus aset yang aku bikin, struktur iklannya, sistemnya, dipakai klien bertahun-tahun sesudah invoice-ku dibayar. Nilainya jalan terus tiap bulan. Bagianku berhenti di tanggal transfer. Aku nggak marah soal itu. Kesepakatannya emang gitu. Dan aku sendiri yang tekan. Yang berubah cuma satu. Aku berhenti nganggap angka di invoice sama dengan nilai yang aku hasilkan. 2 angka itu beda. Kadang bedanya jauh banget. Sejak sadar itu, cara aku naruh harga berubah. Aku nggak lagi nanya berapa tarif orang biasanya. Aku nanya, hasil kerjaanku ini bakal dipakai berapa lama, dan nilainya buat yang bayar berapa gede. Kadang ujungnya angkanya tetap sama. Bedanya, sekarang aku yang milih angka itu sadar-sadar. Bukan sekedar nerima angka yang disodorin. Masuk bagian yang wajib. Marx salah di banyak tebakan besar, dan daftarnya panjang. Ini 4 yang paling gede. 1. Dia ngira sistem yang dia bedah bakal diguringkan duluan di negara industri paling maju, kayak Inggris dan Jerman. Gak kejadian. Pergolakan besar abad 20 justru pecah di negara-negara agraris. 2. Tesis pemiskinannya gugur. Dia ngira nasib pekerja bakal makin merosot. Riset upah real, termasuk hitungan ekonom Charles Feinstein, nyatat upah pekerja Inggris udah naik sekitar 62% antara 1819 sampai 1851. Itu sebelum bukunya terbit. Dan sepanjang abad 20, standar hidup pekerja di negara industri barat naik terus, bukan turun. 3. Fondasinya sendiri, teori nilai kerja, ditolak arus utama ekonomi sejak 1870-an. Jevons di Inggris, Menger di Austria, Walras di Swiss, hampir barengan nunjukin harga lebih pas dijelasin lewat seberapa butuh pembelinya, bukan lewat kandungan jam kerjanya. Sejak itu, teori nilai kerja dianggap mati di luar kalangan pengikut Marx. 4. Hitungannya bolong. Ekonom Ladislaus Bortkiewicz, lalu Paul Samuelson, ngebongkar cara Marx nyambungin nilai ke harga nggak konsisten secara matematis. Perdebatannya jalan lebih dari 1 abad dan belum kelar. Jadi, posisi video ini jelas. Buku ini saksi yang tajam soal pola selisih, tapi gugur di ramalan dan goyah di fondasi. Pisahin dua-duanya, baru bukunya aman dibaca. Kita rangkum. Menurut buku ini, selisih antara nilai yang kamu hasilkan dan angka yang kamu terima, itu produk utamanya, bukan sisa. Cara ngegedeinnya 2, perpanjang jam kerjanya, atau percepat kerjanya tanpa naikin bayarannya. Kamu susah nawar, karena selalu ada antrean pengganti. Dan semuanya gak kelihatan, karena yang nyampe ke matamu cuma harga dan angka gaji, bukan jam kerja di belakangnya. Terus buku ini mau diapain kalau ramalannya gugur? Dipakai secukupnya. Sejarawan ekonomi, termasuk yang bukan pengikut Marx, masih make bab 10-nya
sebagai dokumen kondisi kerja abad 19, soalnya isinya laporan resmi inspektur pabrik. Joseph Schumpeter bangun teori siklus bisnisnya sambil ngerujuk kerangka Marx. Thomas Piketty ngetes pertanyaan Marx soal pemusatan kekayaan pakai data ratusan tahun. Mereka gak jadi pengikutnya. Mereka ngambil hitungannya, buang ramalannya. Kamu bisa niru itu di skala slip gaji. 2 hal aja. Pertama, hitung nilai yang kamu hasilkan. Jangan cuma gaji yang kamu terima. Yang tahu 2 angka itu beda. Cara nawar dan naruh harganya beda. Kedua, rawat hal yang bikin kamu susah digantiin. Skill angka, rekam jejak. Karena posisi nawarmu ditentuin panjang antrean di belakangmu. Dan antrean itu nyata. Ini bukan soal benci siapa-siapa. Ini soal berhenti baca slip gaji kayak baca ramalan cuaca. Dan mulai bacanya kayak baca hitungan. Kalau mau baca bukunya, siapin napas, 1000 halaman. Bacanya bareng bantahannya sekalian, biar utuh. Sebelum pergi, 1 pertanyaan. Tulis di komentar. Aku baca satu-satu. Kalau video ini bikin slip gajimu kebaca beda, like videonya. Terus kirim ke 1 orang yang minggu ini lemburnya gak dibayar. Sampai jumpa di arsip berikutnya.